Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom saudara. Senang sekali hari ini bisa kembali bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, beribadah bersama-sama. Ada satu hal saudara yang saya rindu untuk ingatkan kepada saudara dan saya. Firman Tuhan berkata di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Dia hadir bersama-sama dengan kita. Amin. Hari ini di tempat ini bukan cuma 2-3 orang saudara, ratusan sampai ribuan. Saya sungguh percaya Tuhan kita, Raja kita itu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Dan hari ini saya rindu bagi saudara, jangan sia-siakan kesempatan ini. Kita bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Boleh lambaikan yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan kita. Mari sama-sama saudara kita mau tundukkan diri kita. Kami hadir di hadapan tahta-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami, sembah yang terbaik hanya bagi Yesus Raja kami. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Yesus kami puja, kami sembah Engkau Raja kami. Kami sungguh percaya berdiri di tengah kami, ditinggikan. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Sama-sama kita mau serukan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan, kami sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan
Siapakah kami Engkau melayakkan kami untuk kami bisa menghampiri tahta-Mu yang suci dan mulia Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Semua karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami ada hari ini itu semua karena kemurahan-Mu. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami bisa memberikan persembahan, pujian dan penyembahan yang terbaik hanya bagi Raja kami. Dan kami siap meninggikan Tuhan dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan kita mau katakan bersama. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Come on, clap your hands for Jesus. And this is singing. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls as we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. Come on. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. Hey, see, there's a joy that overwhelms our souls 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. Shout His name one more time. Oh, oh, oh. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. Hey. Kita percaya kebaikan Tuhan selalu ada setiap hari. Amin. Mari yang percaya. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing. Leave behind. Oh, oh, oh. There's a new thing happening. Hey. 'Cause today there's a new thing. Sing one more time. Today there's a new thing happening. Leave behind. Oh, yesterday happening. This is the day that the Lord has made. Sing. Oh, this is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. Haleluya. Yang bangga punya Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala buat Allah kita, saudara. Kami mau deklarasikan iman kami dengan bangga bahwa Yesuslah sahabat kami. Engkau Raja di atas segala raja. Amin. Mari sama-sama nyatakan imanmu, saudara. Katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya, ya. Nyatakan
kehebatanmu. Dengan percaya nyatakan perkara besar yang engkau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yang bersyukur tangan tepuk tangan buat Allah kita. Ini suara umat-umatmu Tuhan menyatakan dengan iman serukan. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena apa saudara? Tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ini kerinduan kami. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu. Ini kerinduan kami. Perkara besar yang engkau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Kami serukan Yesus. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Angkat suaramu, katakan Yesus, kaulah sahabatku. Kaulah sahabatku. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Thank you Lord. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Mari biar musik memuji Tuhan. Yang bersyukur sebagai sahabat-sahabat Tuhan, tepuk tangan di atas kepala buat Allah kita. Come on. Hari ini kami bersatu hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami dengan bangga menyatakan bahwa Engkau sahabat kami. Hey. Mari sama-sama umat Tuhan yang bersyukur, angkat kedua tanganmu saudara. Dengan ucapan syukur serukan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada. Ini suara anak-anak-Mu Tuhan. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber. Nyatakan dengan iman. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Yesus sahabat. Oh, selama-lamanya. Yang bersyukur berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya, saudara dipersilakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Shalom, saya Adelpia. Senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Encounter Night, Rabu 3 Desember pukul 19 diadakan di NDC Baywalk. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan.
karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC PIK 2 Dekor. Pengerjaan terus berlangsung untuk pengecoran ramp, pemasangan atap dan tribun lantai 6 sampai 8. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau melalui aplikasi NDC. Dan laporan keuangan tersedia pada TV Signage. Ibadah perayaan Natal gabungan NDC Women dengan tema Masterpiece. Kamis 4 Desember pukul 10.30 di NDC Central Park. Ibadah spesial Natal ini akan dilayani oleh Pastor Josia Abdi Saputra. Natal telah tiba. Mari kita rayakan dengan penuh sukacita dan kehangatan kasih Yesus. Ajak putra-putri Anda untuk mengikuti ibadah Natal NDC Kids. Segera daftarkan putra-putri Anda karena kuota terbatas. Sukacita Natal telah tiba. Ibadah perayaan Natal dan Candlelight Service diadakan pada Minggu 14 Desember. Kita akan diberkati dengan special Christmas performance oleh NDC Performing Arts. Datanglah bersama keluarga dan kerabat saudara, karena sukacita Natal akan melawat kita semua. Puji Tuhan, NDC Mission akan mengadakan mission trip ke Pulau Belitung pada tanggal 15 hingga 17 Desember. Tempat yang akan dikunjungi adalah Desa Air Sagu, Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Berikut kegiatan yang akan dilakukan. Pendaftaran melalui aplikasi NDC dan terakhir pada 10 Desember. Namun di tengah tradisi ini, ada satu hal yang mulai bergeser, yaitu kesadaran bahwa kebutuhan terdalam manusia bukanlah hadiah-hadiah material, melainkan Kristus itu sendiri. Hal-hal materi mungkin dapat menyentuh sisi emosional dan perasaan kita sesaat, tetapi tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan terdalam dalam jiwa kita. Karena itu, di sepanjang bulan Natal kali ini, NDC mengangkat tema All I Want for Christmas. Natal kali ini harus menjadi momen perenungan tentang siapa yang benar-benar kita inginkan dan butuhkan. Selamat memasuki bulan Natal, kiranya kasih, damai, dan terang Kristus terus memenuhi hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Kembali kami datang dengan segala yang ada pada kami hari ini Tuhan. Hari ini kami datang berseru di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Tuhan yang mendengar doa kami. Bahkan lebih dari apa yang kami doakan pada hari ini. Kami tahu siapa Tuhan kami. Mari bawa puji sembah-Mu di hadapan-Mu. Bersama-sama kita mau nyatakan. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Hanya Yesus kami andalkan. Serukan. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Amin. Tak lagi berharap pada kekuatan
berserah. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara, nyatakan. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidup kami. Oh, perlindunganku sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Mari saudara bawa doamu di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang dapat kami andalkan, dan Engkau hadir bersama-sama dengan kami pada hari ini. Kami berseru di hadapan-Mu Tuhan. Ini yang kami percaya. Kami berseru di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersujud di bawah tahta-Mu. Yes, Jesus. Mari bersama-sama dengan lebih sungguh lagi saudara. Kita mau angkat kedua tangan kita. Kita mau nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah sandaran hidup kami. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir kami menyatakan, semua hanya karena Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang. Sekali lagi saudara, nyatakan dengan imanmu di hadapan Tuhan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Kami percaya. Oh, ini seruan anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, kami mau bersandar hanya pada-Mu Yesus. Hanya Yesus dapat kami andalkan. Oh, mari saudara bawa puji dan sembah-Mu di hadapan Tuhan. Kami tinggikan, sebab hanya Yesus yang layak. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Yesus, kami tinggikan. Oh, haleluya. Mari dengan imanmu saudara serukan. Kaulah sandaran hidup. Kami berseru di hadapan-Mu Tuhan. Ini pernyataan iman anak-anak-Mu. Sampai akhir kami menyembah Yesus. Hanya Yesus, Kaulah sandaran hidup kami.
amin. Gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan Yesus, katakan hanya Yesus, amin. Allah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Sekali lagi katakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Engkau yang datang dari surga dan Engkaulah yang sanggup menunjukkan jalan untuk ke surga. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Dan biar pujian ini bukan hanya sekedar lagu yang keluar dari mulut kami. Waktu kami memilih Yesus, kami menjadikan Engkau segala-galanya di hidup kami. Bicara bagi kami hari ini, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Buat kami mengerti dan melakukan bagian kami. Karena Engkau sudah melakukan bagian-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk kembali, saudara. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya percaya yang namanya hidup ini harus dibangun. Amin. Karena kita bukan cuma hidup lalu besar tua mati, tapi hidup ini harus dibangun. Bilang kanan kirimu, hidupmu harus dibangun loh. Ya, lihat mukanya dong. Jangan ngomong sendiri. Ya, ngomong sebelahnya, hidupmu harus dibangun loh. Kita hidup ini harus dibangun dan bagaimana kita membangunnya itu sangat penting. Ya, dan kita akan baca bersama, buka bersama hari ini Lukas pasal yang ke-6. Injil Lukas pasal yang ke-6, 2 macam dasar, judul perikopnya di sana. Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran bagaimana kita harus membangun dasar kehidupan itu yang paling benar. Orang ketika mau bangun rumah, saudara, yang sangat menentukan dari bangunan itu adalah fondasi, dasar kan? Ya. Dan ketika dasar kita kuat, maka ya pasti bangunannya kuat. Mau datang gempa, mau datang apa juga ya akan kuat. Ayat 46 berkata begini, Lukas 6 ayat 46, kita baca bersama 1, 2, 3. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang Yesus sendiri yang mengatakan hal ini, saudara. Dia berkata, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Saudara tersinggung gak waktu baca ayat ini? Tersinggung atau tidak? Kan sering kita ini berseru sama Tuhan, Tuhan toh. Ada masalah berseru Tuhan, tolong Tuhan. Kita KTP-nya Kristen toh. Kita mengaku kita anak Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini loh, kenapa engkau berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi kau tidak melakukan apa yang aku katakan? Ya, saudara, ini pernyataan yang begitu dalam dari Tuhan loh. Jangan sampai Tuhan kena mental loh sama kita ini. Orang Kristen yang menyebut nama Tuhan tapi kita gak melakukan. Ya, saya kasih contoh gini, kita punya anak, dia bawa nama keluarga kita. Tapi ketika saudara ngomong apa dia gak mau dengar. Kira-kira bapak-bapak kalau kau punya anak, ya dia pakai nama di belakangmu, ya. Bapaknya Sinaga, anaknya juga pakai Sinaga. Lalu dikatakan anaknya ini, kamu kan pakai nama saya, berarti kamu kan anak saya. Lah sekarang papa itu mau begini, tidak mau, saya mau hidup sendiri. Kira-kira saudara jadi bapak seneng gak?
Kalau anak kamu kasih tahu dia nggak nurut, dia nggak, tapi dia pakai nama kita gitu. Nah Tuhan itu berkata, kenapa engkau berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Dan banyak kan orang Kristen yang hidup seperti ini kan. Kita kalau minggu ke gereja toh. Tapi berapa banyak sering kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Suruh hidup kudus, enggak mau. Ya, disuruh jangan selingkuh, selingkuh. Jangan bersinah, bersinah. Jangan ikuti hawa nafsu, enggak usah dugem, enggak usah merokok, enggak usah mabok, tetap aja. Jangan kepahitan, kita tetap kepahitan. Ya, tapi kita berseru sama Tuhan. Kita nih Kristen macam apa, saudara? Dan hari ini Tuhan Yesus kasih satu perumpamaan kepada kita bagaimana kita membangun kekristenan kita, hidup kita supaya kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Ayat 47 baca bersama. 1, 2, 3. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air dan banjir melanda rumah itu tidak dapat. Karena apa? Saudara, bangunan kehidupan kekristenan kita itu harus dibangun. Saudara tidak bisa hanya menjadi Kristen karena lahir sebagai orang Kristen, lalu saudara jadi Kristen biasa-biasa aja dan engkau tidak pernah peduli bagaimana engkau membangun kekristenanmu. Kenapa kita harus menentukan dasar yang kuat? Yesus berkata, ya kalau di dalam Injil Lukas, di dalam Injil Matius dikatakan dua macam dasar. Barang orang siapa yang membangun rumahnya di atas dasar pasir, dia adalah orang yang bodoh. Tapi orang yang membangun rumahnya di atas dasar batu, orang yang bijaksana. Dulu saya membaca ayat ini gini saudara, kok aneh ya ayat ini, masa ada sih orang bangun rumah di atas dasar pasir? Apalagi kan di Indonesia tuh, nggak ada lah orang bangun rumah di atas dasar pasir. Jangan lupa, Alkitab ini ditulis berdasarkan konteks ya. Makanya saudara kalau ada berkat, ada uang, jalan-jalanlah ke Israel. Nggak ada yang amin loh. Ngomong amin aja susah kau ya. Bagaimana kau bisa berangkat ke Israel? Ngomong amin tuh susah loh. Ya, orang tuh bisa ke Israel bukan karena ada duit loh. Banyak orang punya duit nggak bisa berangkat. Ya, nggak ada waktu, nggak ada kesempatan, apalagi takut. Ini kan perang-perang toh. Ya, saya setiap tahun 2 kali berangkat ke Israel saudara. Ya, mau perang, mau ada rudal jatuh, saya percaya hidup mati saya di tangan Tuhan. Kalau belum waktunya mati tidak. Karena kan orang bisa mati di mana saja kan. Tempat terbanyak orang mati itu di kamar mandi sama di lapangan badminton. Nggak usah tunggu jatuh rudal, itu jarang-jarang saudara. Ya, bapak-bapak hati-hati ya kau ya. Di lapangan badminton tuh banyak sekali mati di sana saudara ya. Jadi waktu saya, kenapa saya bilang kalau ada uang jangan cuma ke Jepang, ke Eropa ya. Kalau ada berkat nabung, ayo ke Israel supaya saudara tuh melihat di situ Yesus benar-benar pernah ada dan semua ayat yang ditulis di Alkitab kalau kita baca di sana sesuai kontekstualnya itu nyambung. Nah saya selama ini mikir kok orang bangun rumah di atas dasar pasir. Ternyata di Israel itu memang tanahnya itu padang pasir. Lalu saudara, Yesus bilang orang yang bangun rumah atas dasar batu, dia menggali dulu. Digali dalam. Karena di sana itu kalau digali yang dapat duluan pasir. Mungkin sekitar 1 meter masih pasir dulu. Nanti terus menggali lebih dalam baru dapat batu. Tapi kalau orang yang mau cari gampang, yang mau cari cepat, ngapain sih dalam-dalam? Ini juga udah cukup, udah masuk 2 meter kok tanam aja. Dia lupa itu pasir, tidak kuat. Karena kenapa dia nggak mau capek-capek menggali lebih dalam? Ya untuk dapat batu itu jauh kalau di sana pasir terus. Jangan kamu suka yang instan dalam hidup ini saudara. Untuk membangun kekristenan yang dasarnya kuat dan kokoh memang nggak ada yang instan. Segala sesuatu yang instan tuh pasti nggak sehat, benar nggak? Mie instan, ya kan? Nggak sehat, makanan-makanan yang cepat saji instan tuh semua nggak sehat.
Ya, tapi kan orang Kristen itu suka yang nggak apa-apa. Kamu terus saja berusaha menggali, meletakkan dasar di atas firman Tuhan. Memang nggak gampang, disuruh hidup kudus dulu. Ya, apalagi dengan dunia sekarang nilai-nilainya banyak yang bergeser. Nggak apa-apa, temenmu sudah nikah, kamu nggak usah kepanasan, amin. Wih, banyak yang amin nih, berarti banyak yang sudah berumur nih tapi belum nikah, nggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Temenmu nikah kenapa? Soalnya udah dapat yang berkepribadian, udah punya rumah pribadi, handphone pribadi, rumah pribadi. Ya, karena selain donatur dilarang mengatur. Aroma kemiskinanmu sudah tercium dari jarak 10 meter. Biarin aja, biarin. Ya, kamu tetap aja tunggu janji Tuhan, tunggu orang yang terbaik. Ya, ditanya kapan kamu nikah, kok nggak nikah-nikah? Mungkin kalau bukan hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin. Jika tidak bulan ini, mungkin. Tahu loh ini, orang gereja nggak tahu nih, pengerjanya nggak tahu nih, anak-anak ini tahu semua ya. Iya enggak, biarin aja. Jangan terganggu. Orang udah kelihatannya gini, dia udah punya rumah loh, tapi hasil jual diri jadi ani-ani. Biarin. Lu gak usah ikut-ikut, amin. Jangan panas gitu loh. Enak ya jadi ani-ani, bisa punya apartemen, punya rumah, jual diri tok. Yang didapat dengan hal-hal yang begitu tuh gak lama, saudara. Mendatangkan murka Tuhan. Jangan engkau terpancing, bangun dirimu di atas dasar batu. Memang lama, memang dalam, memang capek berkeringat untuk menjadikan firman Tuhan itu sebagai dasar hidup kita. Gak enak. Tuhan bilang ampuni orang yang berbuat jahat padamu, doakan. Mendoakan orang yang jahat sama kita gampang gak? Mendoakan mantan-mantan gampang gak? Kok ketawa ini banyak mantan ya? Iya Bu, soalnya saya dulu goblok dibodoh-bodohi. Ya, dulu saya nyanyinya kau berbohong, aku pun percaya. Kau sakiti, aku pun mengerti. Coba kau pikir di mana ada orang segoblok ini? Ya salahmu sendiri. Ya, kalau kau membangun hidupmu di atas dasar firman Tuhan, kau punya standar firman. Wanita super tuh hanya untuk pria super. Amin. Nah ini baru sadar. Puji Tuhan, tepuk tangan. Karena banyak orang gak sadar itu. Ya, dia gak membangun nilai dirinya di atas dasar firman. Biarin aja orang mau ikuti dunia. Dugem, lu gak usah ikut-ikutan. Temanmu nawari, ayo dugem kurang gaul lu, gak usah. Temanmu itu gajinya cuma 3 juta, dugem lagi. Goblok nggak? Goblok kan? Udah gitu udah kasbon lagi. Bulan depan tinggal terima 2 juta. Hidupmu mau dibawa kemana? Please deh, persiapkan akal budimu, jangan goblok. Kita ngomong apa adanya aja sekarang. Orang Kristen tentu perlu diingatin keras. Nggak sadar-sadar saudara. Bingung saya lihat orang-orang zaman sekarang. Uang pas-pasan, masih dugem demi gengsi. Besok ke gereja. Bikin status keseimbangan hidup. Ya Allah, subhanallah. Ya, kesenjangan rohani lu. Ya, bukan keseimbangan hidup, kesenjangan rohani. Ya, please deh. Ayo kita bangun nilai diri kita di atas dasar firman Tuhan. Orang lain mau gimana kita tetap. Supaya apa? Engkau tidak perlu membayar harga terlalu mahal hanya karena kesalahan yang sepele. Sebenarnya kalau kau bangun rumah itu kuat, mau datang air bah, mau datang gempa bumi 9 skala Richter, mau apapun terjadi, rumahmu tetap kokoh. Karena kau bangun di atas dasar batu, yaitu firman Tuhan. Kenapa Tuhan suruh kita bangun rumah yang kokoh dasarnya? Karena hidup ini tidak seindah drama Korea. Denger ya. Tapi gak usah takut karena tidak sesedih film India juga. Biasa aja sama Tuhan. Ya, kita perlu membangun dasar yang kuat. Sebab hidup ini ada musimnya. Siapa sih orang yang mau menikah gagal? Semua orang pasti menikah punya satu mimpi, ya gak saudara?
Tapi kalau engkau memilih dengan tepat sesuai standar firman, ya engkau bisa menggenapi semua janji Tuhan dalam hidupmu. Tapi kalau kau mencoba dengan nilai-nilai dirimu, apalagi sekarang nilai banyak bergeser, hal-hal yang ya dunia mulai tawarkan dan engkau mulai, ya kemarin saya podcast sama Melanie Ricardo, tolong nonton ya. Ini serius karena banyak nilai-nilai yang bagus di sana. Ya saudara nggak nonton juga tetap rame kok yang nonton. Bukan untuk menambah viewer, bukan. Nah salah satu pertanyaan yang dia tanya begini sama saya, Bu. Hari-hari ini di zaman akhir, anak-anak muda terutama, mereka punya prinsip begini. Sebelum menikah wajib test drive. Kayak orang beli mobil. Karena katanya menikah itu cuma sekali. Nanti kalau kita nikah sekali kan gak boleh cerai. Ya berarti kan wajib test drive. Melakukan hubungan seks sebelum menikah. Ya takutnya Bu salah pilih, nanti kita kayak beli kucing dalam karung cuma untuk urusan seks. Dia tanya sama saya jawabnya begini, orang yang model begitu tuh enggak beriman. Dia enggak punya dasar firman yang kuat. Kalau kita beriman dan percaya pada Tuhan, meletakkan dasar hidup kita pada firman, Tuhan tahu pasangan yang terbaik untuk kau itu siapa, amin. Enggak usah cari-cari dengan cara manusia. Sebab Tuhan tahu yang terbaik itu siapa, Tuhan sudah tahu. Tuhan tahu yang terbaik buat Adam itu Hawa. Bukan Bambang. Jangan ya Dek ya. Coba-coba kau gantikan ya. Adam dan Eben, awas hati-hati. Ya tidak ada itu di Alkitab, itu dosa itu. Loh kita tuh saya bilang nggak ada begitu. Orang yang meletakkan dasarnya di atas dasar firman, Tuhan kasih pasangan tuh yang terbaik. Sehingga kau tidak perlu bayar harga yang tidak perlu kau bayar, akhirnya nikah, cerai. Ya kenapa? Karena aduh kok jadi kayak gini. Ada saya ketemu orang, Bu doakan saya capek hidup. Kenapa saya ini udah 3 kali nikah? Ya bukan capek lagi tuh. Ya. Kenapa bisa 3 kali? Pertama saya nikah Bu sama penjudi. Dia judi terus utang kanan kiri, akhirnya saya nggak kuat, saya cerai, saya nikah lagi Bu, dapat pemabok. Ya, keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Nikah yang ketiga Bu, dapat pembohong. Dari buaya masuk ke mulut anaconda. Yang saya bingung kenapa kau masih hidup. Hidupmu ditipu-tipu-tipu terus. Kenapa saudara? Karena dia nggak punya dasar yang kuat. Kau tidak perlu membayar harga 10 tahun nikah sama penjudi, cerai, 10 tahun nikah sama pemabuk, cerai, 10 tahun lagi nikah sama pembohong, ngapain? Karena kau tidak punya standar firman Tuhan, makanya kau coba pilih kanan, pilih kiri, yang dunia tawarkan ini siapa tahu, ini siapa tahu, itu siapa tahu itu. Ngapain? Kalau kau hidup benar, percaya ya jodohmu itu cuma satu, gak usah coba-coba, amin. Tunggu aja pasti datang. Ya pasti datang. Banyak bergaul di komunitas yang tapi harus bergaul juga. Di gereja, ada komunitas di mana. Soalnya teman saya dulu pernah, Dep, aku dengar kamu sudah jadi pendeta hebat, doakan saya ini loh. Kenapa? Saya ini belum nikah-nikah. Hah? Kamu tinggal di mana? Saya kerja di kebun sawit, saya tinggal di hutan. Terus saya bilang, kamu kalau minggu ke gereja mana? Nggak ke gereja, soalnya ini jauh di tengah hutan. Ya udah kau nikah sama monyet sih saja. Kau pergilah ke gereja supaya kau ketemu orang. Kalau kau cuma di hutan terus kau ketemu monyet sama gorila. Bagaimana kau mau nikah? Itu juga kadang-kadang ya terlalu ekstrim juga ya. Dia tunggu ada bidadari turun dari sorga saudara. Lalu selendangnya ketinggalan. Terlalu banyak nonton dongeng kau. Ya, jadi saudara, ya kita nih kalau saya bilang kalau itu dari Tuhan pasti yang terbaik. Tunggu aja, mengalir aja. Tapi memang ndak enak hidup dalam firman Tuhan itu, ndak enak, ndak nyaman bagi daging kita. Seperti orang yang menggali lebih dalam, menggali lebih dalam, menggali lebih dalam, capek berkeringat. Di saat orang enak-enak dugem, kita jaga hidup kudus. Lebih enak mana, dugem atau hidup kudus? Ayo jujur.
Enak dugem apa hidup kudus? Dugem. Nggak usah sok rohani kau. Ya, enak dugem, bebas ya, goyang-goyang, hidup kudus nggak enak. Seperti orang yang menggali dalam-dalam itu keringetan di saat yang sana, rumahku udah jadi, tapi pasir. Pasir. Dia belum tahu hidup ini ada musimnya. Saudara, salju, kalau musim salju itu indah enggak? Yang belum pernah lihat salju, enggak usah angkat tangan. Dalam hati saja. Salju itu indah loh. Saya dulu belum pernah lihat salju. Ke Amerika saudara, kita pergi ke Gunung Aspen, itu pegunungan terindah di Amerika. Ke Colorado dulu terbangnya jauh. Belum pernah kan ke Aspen kan? Tak ceritain. Biar ada pengalaman sedikit lah ya. Itu dari Colorado ke sana naik mobil 2,5 jam, nyetir sendiri. Pulang, ya jadi hampir 12 jam. Kenapa? Kena badai salju. Waktu pergi indah, saljunya keren banget, ya ampun. Saya sepanjang jalan kan orang kampung ini baru pertama kali tuh lihat salju. Ya ampun salju, ya ampun turun hujan-hujanan, pegang saljunya. Keren saudara, foto-foto begitu turun. Ya untung kami isi bensin tuh pas di tengah, bukan di awal. Ya saya bilang nanti aja pas di tengah isi bensin full. Pas turun, jalan ditutup, badai salju. Setiap 5 menit turun dari mobil harus cungkil itu es di kaca saudara, udah gak bisa kelihatan jalan. Kanan kiri itu es sudah setinggi mobil, jalan depan ditutup. Dari sana itu tidak seperti di Indonesia, kalau kedinginan mampir di rest area ngebakso. Makan ayam geprek, iya tuh, ayam tulang lunak. Tapi di sana tidak ada. Salah satu di mobil kami kebelet lagi di saat saya bilang, ya Tuhan kau kalau kita turunin di hutan sini kau diambil beruang gak ada yang tolong loh. Karena itu berhenti pasti beruang banyak saudara. Jadi kita berdoa ke sini ndak bisa muter salju. Saya bilang Tuhan, saya pengen lihat salju tapi bukan badainya. Salju itu indah loh, tapi kalau berubah jadi badai nggak indah. Kenapa kau harus punya dasar yang kuat? Semua orang mendambakan pernikahan yang indah. Tapi kalau dasarmu tidak kuat, soal bahasa saja kau bisa cerai. Hello? Soal uang saja kau bisa cerai. Apalagi kalau sudah selain donatur dilarang mengatur. Donaturmu itu Tuhan. Amin. Kalau kita nggak punya dasar yang kuat, semua mendambakan pernikahan yang indah, tapi kan bisa berubah, ada badai datang tiba-tiba. Dan tidak ada yang bisa menjamin orang kalau ikut Tuhan hidupnya lurus saja. Sama saudara, sama. Tapi bedanya ini loh ya, kalau kita membangun di atas dasar yang benar. 1 Korintus buka bersama 3 ayat 10. Rasul Paulus berkata begini, 1, 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus Yesus, Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Baca 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. 14. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tetapi jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi seperti dari sama-sama kita akan diuji saudara. Tapi bedanya orang yang meletakkan dasar kuat, memperhatikan dia membangun di atas dasar Kristus dengan apa, itu akan berbeda. Kalau kita membangunnya di atas dasar emas, emas itu makin dibakar makin murni. Ya kemarin emas naik gitu. Gila-gilaan sampai antam aja kehabisan emas loh. Ya, saya diam aja karena diam itu
Penghiburan kan buat kita-kita yang gak bisa beli emas ini. Ya, diam itu emas saudara. Diam-diam baik ya. Saudara, ketika orang membangun di atas dasar emas itu teruji menjadi semakin murni. Tapi kalau yang dia bangun itu terbakar, ya itu. Kalau kita mendasar dari dasarnya sudah benar, kita memperhatikan bagaimana kita membangun ketika ujian datang. Kita lulus, Alkitab bilang kita dapat upah. Yang menentukan itu ketika badai datang. Orang yang fondasinya kuat, tidak goyah. Semakin diuji dengan api, semakin murni dia. Tapi orang yang tadi bangun rumah kelihatannya cepat, padahal di atas dasar pasir. Ketika diuji, mungkin dia akan diselamatkan karena dia tidak menyangkal Yesus. Tetapi dia diselamatkan seolah-olah seperti dari dalam api, gosong keriting. Saya nggak mau dalam hidup ini yang cuma 70 tahun. Terus saya menderita dibakar begitu rupa karena dasar startnya itu udah salah. Jangan buang waktumu untuk membayar harga yang tidak penting untuk kau bayar. Jangan buang waktumu untuk sesuatu yang tidak harusnya engkau tanggung menjadi engkau tanggung. Ya, sehingga kalau ditanya orang kerjaanmu apa? Kerjaan saya menjadi beban. Ya, jadi beban orang tua, jadi beban istri, jadi beban anak. Bertobat saudara. Makanya saya hari-hari ini kalau ada orang mau konseling, Bu saya mau konseling apa lagi? Kau pulang baca itu Alkitab lakukan, tidak usah konseling. Orang Kristen tuh kebanyakan konseling. Padahal cuma satu penyebab dari masalah hidup kita. Karena kita tidak mau baca Alkitab dan tidak mau melakukannya. Kalau kita baca dan lakukan hidup kita tuh lurus saudara. Ada badai, yes ada badai. Tapi kita kuat menanggung segala sesuatu. Karena dasarnya kita memang sudah kuat. Jangan cuma menjadi orang yang baca Alkitab. Itu kalau ketemu orang ada, Bu saya ini sudah 5 kali loh baca Alkitab. Tapi kelakuannya kayak orang gak tahu Alkitab. Saya bilang gini, bukan soal kamu udah 5 kali lulus baca Alkitab. Pertanyaannya, buah apa yang sudah kami hasilkan dari baca Alkitab itu? Ya, kamu lakukan 1 ayat aja dulu. Nggak apa-apa 1 hari 1 ayat. Tapi dilakukan. Daripada 1 hari 5 pasal. Tapi kelakuanmu nggak berubah buat apa? Ya, lakukan 1 ayat aja gini. Bersukacitalah senantiasa. Yes, dalam nama Yesus. Bersukacita. Baru di jalan ketemu orang bikin emosi. Gimana kita saudara? Ya, apakah kita berkata dalam nama Yesus, Tuhan sabarkan aku, kuatkan aku. Iya kan? Tapi kita maki-maki saudara, segala kata-kata kotor. Marah boleh. Ya, tapi jangan sampai keluar kata-kata yang tidak benar. Ya, akhirnya mengutuk dan lain sebagainya. Ya, itu ya kalau Tuhan berkata ampunilah sesamamu manusia. Dimulai dari suami istri. Bagaimana kita hidup berumah tangga? Ya, Alkitab bilang hiduplah rukun bersama. Sebab orang yang hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan itu diperintahkan. Bagaimana rumah tangga kita mau diberkati kalau rukun aja tidak pernah? Amin suami istri? Yang belum punya istri, amin aja dulu. Yang penting udah dengar firman-Nya. Hati-hati saudara. Ayo, kenapa saudara kita harus menjadi pelaku firman? Kita baca dalam Yakobus ya. Haleluya ya, secara cepat. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21 saudara. Firman Tuhan ayat 21 sampai 24 ya, Yakobus 1. Baca bersama 1, 2, 3. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman Tuhan itu yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Iya, karena dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Waktu saudara pikirannya terganggu itu kau sudah sakit jiwa. Waktu kau tersinggung artinya kau lagi sakit jiwa. Karena kan itu ada dalam jiwa kita. Ya, firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa. Waktu kau marah kau baca firman. Jangan marah, tinggalkan panas hati itu. Karena amarah itu membawa yang tidak berkenan pada Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Tadi aku marah sama istriku. Dalam nama Yesus aku lepaskan pengampunan. Jiwamu sehat lagi, amin. Ya, itu yang dikatakan kita ini diselamatkan jiwa kita oleh firman. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa?
pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Itu hal yang paling sulit. Menipu diri sendiri. Itu sulit saudara. Karena kita tidak bisa tipu diri kita. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, baca bersama, ia adalah seumpama seorang yang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudara, saya mau tanya ya, ada orang yang melihat mukanya di cermin tiap hari, tapi dia lupa mukanya. Saya mau tanya di sini hari ini, saudara lupa enggak muka saudara? Tolong ingat-ingat lagi. Masih ingat sama mukanya? Ya. Ada yang enggak ingat sama mukanya? Tolong angkat tangan. Biar di bawah pengerja Anda diperiksa ke rumah sakit jiwa. Ya. Atau ada yang ingat mukanya Bu? Ingat. Kayak Luna Maya. Nah itu halu. Ya, halu itu. Kenapa kita ingat tiap hari kita bercermin? Kita tahu, oh di sini saya itu ada tai lalat, oh di sini ini ada lesung pipi. Karena saya bercermin tiap hari. Lah orang yang baca firman terus ndak melakukan, Alkitab bilang dia tuh kayak orang sakit jiwa itu, lupa diri. Lupa dengan dirinya sendiri. Aku ini modelnya kayak apa ya? Bapak-bapak gendut, oh kayak Ari Wibowo. Nah itu agak-agak kau, agak lain. Ya. Jadi saudara betapa ngeri ya kalau orang itu baca Alkitab tapi tidak melakukan, ternyata dia seperti orang yang lupa dirinya sendiri. Lah bayangkan kalau orang lupa dirinya sendiri ini sama dengan orang, makanya hidupnya bikin banyak masalah. Di rumah bikin masalah, di gereja bikin masalah. Karena hidupmu tidak melakukan firman, engkau tidak menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa saudara, hari-hari ini kita hidup di hari-hari yang terakhir, di akhir zaman. Ujian akan datang, kesusahan yang besar akan datang. Tapi firman Tuhan yang jamin loh, kalau kau membaca firman, dia mengintimidasi saya. Ini tandanya waktunya sudah habis saudara. Ya padahal barusan loh ya. Tapi karena dia sudah ada di sini ya sudahlah ya. Saudara, ya ketika kita sungguh-sungguh mau menjadi pelaku firman, maka saya percaya ayo kita akan melihat bangunan yang kokoh, mau datang masa yang sulit. Firman Tuhan berkata, dunia ini sedang berlalu dengan semua yang ada di dalamnya, tapi orang yang percaya pada firman Tuhan, ya, mereka itu akan mengalami keluputan daripada Tuhan. Tidak ada pilihan. Waktu kau sudah pilih Yesus, ayo kita habis-habisan dengan Tuhan. Berusaha melakukan firman Tuhan. Biar kita percaya hari ini bahwa kita sudah memilih Tuhan yang tepat. Mari kita menurut kepada firman Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara. Kita katakan di hadapan Tuhan. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya. Takkan terganti harta yang paling berharga hanya kau Yesus selama. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan yes, amin. Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan, selamanya takkan terganti. Engkau harta yang paling berharga. Amin Tuhan Yesus. Hanya kau Yesus selama. Lebih lagi angkat tanganmu dan imanmu di hadapan Tuhan saudara. Katakan di hadapan Tuhan. Amin. Bagian yang terbaik selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya kau Yesus selama.
tidak iman, bilang pada Tuhan. Yes Lord Jesus, terima kasih Tuhan. Selama-lamanya Engkau tidak tergantikan dalam hidup kami. Paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Bangun hubunganmu dengan Tuhan secara pribadi hari ini. Dan katakan pada Tuhan, kami sudah memilih Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak ingin mengecewakan Engkau. Waktu Tuhan berkata, kenapa Engkau berseru padaku Tuhan, Tuhan. Padahal Engkau tidak melakukan perkataanku dan firmanku. Itu menyakiti hati Tuhan saudara. Biar hari ini kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ajar kami jadi anak-anak-Mu yang menurut, yang taat kepada Engkau. Karena kami tahu dan percaya kebahagiaan hidup kami hanya ketika kami dengar-dengaran pada firman Tuhan. Hanya ketika kami taat melakukan firman-Mu. Mungkin hari ini ada di antara kami yang sudah salah jalan. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau kembali kepada Tuhan. Supaya kami tidak membayar harga yang lebih mahal dalam hidup ini ketika kami tidak taat pada firman Tuhan. Bagi anak-anak muda hari ini dengar baik. Masa depanmu itu Tuhan yang menjamin. Dunia mau berubah seperti apapun. Waktu kau nurut dan berkata aku mau Tuhan melakukan firman-Mu. Kau akan melihat Tuhan bekerja atas hidupmu secara luar biasa. Itu janji firman Tuhan. Kita sudah memilih Yesus sebagai pilihan terbaik di hidup kita. Memilihmu bagian yang terbaik. Selamanya takkan terganti. Bilang pada Tuhan saudara. Paling berharga hanya Kau Yesus. Sekali lagi, lebih lagi katakan memilih-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus. Bagian yang terbaik selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Yang percaya kita beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkaulah harta yang paling berharga dalam hidup kami. Sebab Engkaulah Yesus, jalan, kebenaran dan hidup. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang luar biasa pada siang hari ini. Dan hamba-Mu berdoa untuk Pastor Debbie Bashir yang sudah jadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa Engkau memberkati kehidupan beliau, keluarganya diberkati Tuhan, pelayanannya diberkati Tuhan. Pakai selalu kehidupannya untuk menjadi berkat dimanapun beliau berada. Terima kasih Bapa. Dan juga kami bersyukur Tuhan untuk setiap firman yang sudah kami dengar. Materaikan firman itu di dalam setiap hati kami. Dan ajar kami agar kami bukan hanya mendengar, tapi kami mau melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, volunteer yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah siang hari ini. Engkau memberkati mereka. Juga untuk setiap jemaat-Mu yang setia hadir beribadah. Hamba-Mu berdoa apapun yang mereka perbuat dengan kedua tangan mereka sepanjang untuk memuliakan nama Tuhan. Semua dijadikan berhasil. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang sakit dalam nama Yesus Engkau memberi kesembuhan. Bahkan yang punya beban berat Engkau sendiri yang memberi kelegaan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan sebentar kami akan pulang, kami buka hati kami untuk menerima anugerah dan berkat terbaik dari Allah Bapa. Kasih karunia yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Yesus
Tuhan Yesus memberkati.